Halo kawan pajak dan sahabat Tax Prime, kembali lagi Direktorat Jenderal Pajak dan Tax Prime bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang HPP, di mana kali ini kita akan mengangkat ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai materi kita hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang HPP telah diundangkan pada 29 Oktober 2021. Nah, terkait KUP sendiri, ada beberapa poin perubahan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Bersama saya, Visa Maharani, Corporate Secretary Tax Prime. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dian Anggraini. Beliau merupakan penyuluh pajak ahli media Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat yang akan membawakan materi pertama kita. Halo Ibu Dian, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Visa. Baik, sudah siap ya Bu untuk materi hari ini? Tentunya, sudah nggak sabar. Iya, saya sangat senang sekali Bu bisa bertemu dengan Ibu Dian untuk membahas Undang-Undang HPP terkait klaster KUP. Iya, sama-sama Mbak Visa. Saya juga senang dan bersemangat sekali bisa berbagi ya pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja ya Bu, sudah siap untuk memperjelaskan materinya Bu? Iya, tentunya. Baik, sahabat Tax Prime dan kawan pajak, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi pertama kita dari narasumber kita. Langsung saja kepada Ibu Dian kami persilakan. Terima kasih Mbak Visa Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Tax Prime dan kawan pajak dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu klaster yang diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada beberapa topik yang dibahas di dalam klaster KUP ini, ya, dan cukup menarik, sangat mengundang banyak reaksi di dalam masyarakat ya. Namun yang perlu diingat, kawan pajak dan sahabat Tax Prime, bahwa semangat di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah untuk memberikan kemudahan, penyederhanaan, kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak sehingga memudahkan kawan pajak dan sahabat Tax Prime dalam melakukan kewajiban perpajakan. Baik, kita akan mulai membahas topik yang pertama, ya, yaitu mengenai penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP orang pribadi. Ya, kalau kawan pajak dan sahabat Tax Prime mungkin banyak membaca berita yang berseliweran ya, bahwa sekarang orang yang memiliki KTP maka harus bayar pajak, sudah wajib bayar pajak. Nah, ini perlu diluruskan ya. Berita tersebut memang sangat catchy gitu ya, tapi salah ya, sangat menyesatkan. Karena sesungguhnya ya, pengintegrasian nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak itu implementasinya dikembalikan kepada aturan dasar perpajakan, yaitu nomornya memang identik, namun kewajiban pajaknya kembali kepada kondisi wajib pajak itu sendiri. Apakah dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya? Artinya, jika warga negara Indonesia ya sudah memiliki NIK, namun penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, maka dia belum wajib membayar pajak. Ya, NIK ya akan identik menjadi NPWP itu jika warga negara sudah memiliki penghasilan di atas PTKP. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di depan tadi, bahwa semangatnya adalah untuk kemudahan, sehingga apabila warga negara ya sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, maka dia tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, karena NIK-nya sudah identik dengan NPWP ya. Dan ini juga akan menyederhanakan ya. Jadi kalau banyak yang bilang kalau orang Indonesia itu dompetnya tebal sama kartu-kartu, maka sekarang kartunya berkurang satu ya, cukup dengan NIK maka dia bisa berfungsi sebagai NPWP. Dan ini kalau kita lihat di negara-negara maju, sebenarnya pengintegrasian nomor-nomor ini sudah dilakukan sudah sejak lama ya. Di Amerika misalnya kita kenal dengan Social Security Number ya, yang satu nomor sakti bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Nah, sekarang dimulai dengan kewajiban perpajakan. Nah, ya, demikian. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu mengenai pengungkapan ketidakbenaran surat pemberitahuan tahunan saat pemeriksaan.
Ya, nah ini diubah ketentuannya. Jadi kalau dalam Undang-Undang KUP diatur bahwa wajib pajak dapat mengungkapkan ya, dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan, yaitu sebelum SKP diterbitkan. Maka di Undang-Undang HPP ini diatur wajib pajak dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Kawan pajak dan sahabat Tax Prime, sebenarnya pengaturan ini sudah ada di dalam aturan sebelumnya, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ya, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tahun 2010 ya, Undang-Undang Nomor 28 ya. Nah, tapi itu kan di dalam PP 74. Nah, tadi untuk memberikan kepastian hukum, maka pengaturan tersebut naik nih, dimasukkan ke dalam undang-undang ya, dalam salah satu pasal di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi bukan hal yang baru ya mengenai pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan sebelum SPHP disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan mengenai besaran sanksi. Ya, yaitu yang diberikan pada saat pemeriksaan ataupun pada saat pengajuan upaya hukum. Yang pertama, pada saat pemeriksaan atau apabila WP tidak menyampaikan SPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan, jika kemudian ditemukan ada pajak penghasilan yang kurang dibayar, jika di dalam Undang-Undang KUP, maka atas pajak yang kurang dibayar tersebut akan ditambah, dikenakan sanksi sebesar 50% dari jumlah yang kurang dibayar. Maka di dalam Undang-Undang HPP itu pajak yang kurang dibayar tersebut dikenakan bunga per bulan sebesar dengan suku bunga acuan yang diatur di dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat itu, ditambah dengan uplifting factors ya. Nah, demikian pula untuk pajak penghasilan yang kurang dipotong. Ya, kalau dulu pajak penghasilan yang kurang dipotong ditambahkan dengan sanksi sebesar 100%, maka di dalam Undang-Undang HPP ini sama, dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan yang diatur di dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat itu, ditambah uplifting factors. Sebenarnya pengaturan ini sudah sejalan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada bulan November tahun 2020 lalu. Nah, makanya di Undang-Undang HPP ini kemudian disesuaikan juga nih pengaturan mengenai sanksi. Ya, jadi kalau dulu sanksi-sanksi bunga ya biasanya dikenakan itu sifatnya flat 2% per bulan maksimal 24 bulan, maka sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan dilanjutkan dalam Undang-Undang HPP ini ditentukan berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku saat itu. Ya, karena apa? Karena ini untuk menghitung ya opportunity cost ya yang hilang nih pada saat harusnya terutangnya misalnya tahun 2018 ya, kemudian baru dibayarkan sekarang. Nah, tentu kan harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian untuk pajak penghasilan yang sudah dipotong namun tidak atau kurang disetor, jika dalam aturan yang dulu maka akan dikenakan sanksi sebesar 100%. Di aturan Undang-Undang HPP turun menjadi 75%. Dan yang terakhir, apabila ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang kurang dibayar, kalau dulu dikenakan sanksinya ya, jadi ditagih pokoknya ditambahkan sanksinya 100%, maka di Undang-Undang HPP turun juga menjadi 75%. Pengaturan sanksi ya untuk yang kelompok pertama ini, yaitu sanksi pada saat pemeriksaan atau apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyelenggarakan pembukuan, ini terlihat sekali semangatnya untuk memberikan keadilan ya dan berpihak kepada wajib pajak tentunya, karena tadi sanksinya yang 100% pun turun menjadi 75%. Nah, pengaturan sanksi yang kedua adalah apabila wajib pajak mengajukan upaya hukum. Ya, kita ketahui bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum ya apabila wajib pajak tidak puas ya belum menerima keputusan atau ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, yang pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan ya ke Direktorat Jenderal Pajak. Apabila belum puas juga wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan terakhir wajib pajak juga masih dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah,
Di dalam undang-undang yang lama diatur apabila setelah wajib pajak mengajukan keberatan, ternyata ditetapkan jumlah pajak yang kurang dibayar itu lebih besar ya. Jadi kalau wajib pajak mengajukan keberatan kan tidak perlu membayar apa-apa dulu. Ternyata ternyata benar nih ada pajak yang kurang dibayar. Nah, atas pajak yang kurang dibayar tersebut kalau dulu ditambah sanksi 50%. Di dalam undang-undang HPP sanksi tersebut turun ya, hanya menjadi 30%. Apabila kemudian wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kalau dulu diatur kan apabila ditemukan ada pajak yang kurang dibayar maka ditambah lagi sanksi 100%. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang HPP turun menjadi 60%. Demikian juga apabila wajib pajak mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu pengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dulu tidak diatur kalau kemudian ada pajak yang kurang dibayar. Nah, ini kan jadi tidak konsisten ya. Maka untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan juga di kedua belah pihak ya, atas pajak yang kurang dibayar, apabila wajib pajak mengajukan upaya hukum luar biasa, maka akan ditambah sanksi 60%. Topik yang keempat yaitu topik mengenai penagihan atas wan prestasi pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan. Ini merupakan pengaturan baru kawan pajak dan sahabat Tax Prime, karena dulu jika wajib pajak sudah diberikan persetujuan penundaan ya atau pengangsuran pembayaran PPh pasal 29, jika kemudian wajib pajak tidak menepati ya, tidak membayar angsuran atau penundaannya, maka tidak ada upaya tidak ada upaya administratif ya, tapi bisa langsung misalnya Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan gitu ya atas SPT yang tidak disampaikan misalnya. Nah, dalam Undang-Undang HPP ini diatur bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT setelah diberikan persetujuan penundaan atau tidak mengangsur ya, tidak mengangsur, maka atas jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan keputusan angsuran ataupun penundaan pembayaran tadi dapat ditagih dengan surat tagihan pajak. Ya, jadi ada langkah administratif dulu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan topik yang kelima adalah topik yang mengatur mengenai kuasa wajib pajak. Ya, jadi sekali lagi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, karena mungkin tidak selalu wajib pajak dapat bertemu yang memiliki waktu untuk bertemu dengan Fiskus misalnya di dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka undang-undang membolehkan ya wajib pajak untuk menunjuk kuasa wajib pajak sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang perpajakan. Ya, persyaratan tertentu di bidang perpajakan. Nah, syarat kompetensinya itu apa? Itu belum diatur di dalam Undang-Undang HPP. Ya, kita tunggu dalam aturan pelaksanaannya, nanti akan diatur secara detail mungkin bahwa apa saja sih harus dipenuhi, misalnya harus memiliki ijazah di bidang perpajakan atau lain sebagainya, itu kita belum tahu, kita masih menunggu. Nah, syarat kompetensi ini dikecualikan apabila kuasa yang ditunjuk adalah suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Ya, jika wajib pajak menunjuk orang-orang tersebut, maka tidak diperlukan syarat kompetensi di bidang perpajakan tersebut. Demikian kawan pajak dan sahabat Tax Prime, pembahasan dalam klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kawan pajak dan sahabat Tax Prime, demikian sudah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Dian mengenai beberapa topik klaster KUP dalam Undang-Undang HPP. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai topik lainnya dalam klaster KUP dengan narasumber berikutnya, Bapak Saud Hotsma Hasudungan Sibarani. Kawan pajak dan sahabat Tax Prime, saat ini saya sudah bersama Bapak Saud Hotma Hasudungan Sibarani. Mari kita sapa. Halo Bapak Saud. Halo Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Apakah sudah siap Pak untuk menjelaskan materi hari ini?
Siap dong? Siap ya Pak? Oke. Baik, kawan pajak dan sahabat Tax Prime, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua. Kepada Bapak Saud, dipersilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti seminar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terutama untuk klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada 5 poin perubahan yang akan saya sampaikan, yaitu bantuan penagihan pajak, prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak, rahasia jabatan, dan penegakan hukum. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu bantuan penagihan pajak. Pasal 20A merupakan pasal baru atau pasal yang ditambahkan pada Undang-Undang HPP. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa peraturan terkait dengan bantuan penagihan pajak. Di antaranya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang pengesahan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pasal 20A berisi pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak kepada pemerintahan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Bantuan penagihan pajak adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang diadministrasikan oleh DJP atau otoritas pajak pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Penerapan prinsip resiprokal dalam ayat ini dimaksudkan DJP dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintahan negara mitra atau yurisdiksi mitra sepanjang pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tersebut juga memberikan bantuan penagihan pajak yang setara dengan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan kerjasama bantuan penagihan pajak, DJP melakukan kegiatan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak tersebut meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Kemudian kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure. Pasal 27A juga merupakan pasal baru yang ditambahkan di Undang-Undang HPP. Seperti yang kita ketahui, MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Indonesia sebagai negara anggota G20 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional di bidang perpajakan terkait penerapan standar minimum dalam rencana aksi nomor 14 proyek OECD G20 BEPS mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif. Untuk pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif, perlu dibentuk suatu peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum, terutama terkait prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai MAP, yaitu PMK nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan MAP. Yang kedua adalah Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2020 tentang penanganan permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama
dan penyelesaian tindak lanjut persetujuan bersama. Dan SE Dirjen Pajak nomor 49 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Untuk memperkuat kedudukan hukum dan peraturan yang ada, maka ditambahkan pasal terkait MAP di Undang-Undang HPP. MAP dapat diajukan oleh pertama, wajib pajak dalam negeri, yang kedua, Direktur Jenderal Pajak, yang ketiga, pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, atau warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai non-diskriminasi. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan keberatan, permohonan banding, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Apabila pelaksanaan MAP belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, maka DJP melanjutkan perundingan dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan MAP. Atau DJP menggunakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Poin selanjutnya yang kita bahas adalah penunjukan pihak lain sebagai pemotong pajak. Pasal 32A juga merupakan pasal baru atau tambahan di Undang-Undang HPP. Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak. Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi. Penambahan pasal 32 di Undang-Undang HPP berkaitan dengan perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu banyak transaksi jual beli barang atau pemberian barang atau jasa yang menggunakan aplikasi online. Dengan penetapan pihak lain sebagai pemotong, pemungut, penyetor, dan atau pelapor pajak, diharapkan dapat meningkatkan realisasi potensi perpajakan, serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak terutama dari transaksi digital. Hal tersebut dikarenakan potensi penerimaan pajak dari transaksi digital seperti marketplace, financial technology, dan media sosial sangat besar. Namun potensi tersebut belum dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara dengan optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum ada aturan yang memberikan kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Penunjukan pihak lain diperlukan karena pihak tersebut memegang kendali atas arus transaksi berupa arus uang dan arus barang dari transaksi digital. Pada pasal tambahan ini diatur bahwa penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain. Apabila pihak lain tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dapat dikenakan sanksi perpajakan dan sanksi pemutusan akses. Akses dapat dinormalisasi kembali apabila pihak lain telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya kita membahas perubahan di pasal 34, yaitu terkait rahasia jabatan. Demi kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah,
badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. Kerjasama yang dimaksud dalam ayat ini merupakan pemberian atau pertukaran data dan atau informasi antara DJP dan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, atau pihak lain untuk kepentingan negara dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau menjalankan administrasi pemerintahan yang baik serta mendukung kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai penegakan hukum. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami terkait dengan pasal yang akan saya bahas, dikarenakan pasal ini terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Terkait penegakan hukum, terdapat 7 pasal yang diubah atau ditambahkan pada Undang-Undang HPP, yaitu pasal 40, pasal 43A, pasal 44 ayat 2 huruf J, pasal 44A, pasal 44B, pasal 44C, dan pasal 44D. Yang pertama kita bahas adalah perubahan pasal 40, yaitu membahas daluarsa tindak pidana. Pada Undang-Undang HPP, mengubah kata dituntut menjadi dilakukan penuntutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Yang dimaksud dengan penuntutan adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau kepada terlapor. Hal ini menegaskan bahwa setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, tidak dapat lagi penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau kepada terlapor. Selanjutnya saya membahas perubahan di pasal 43A, yaitu mengenai pemeriksaan bukti permulaan. DJP berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh DJP dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan pemeriksaan penegakan hukum administrasi, melainkan pemeriksaan terkait penegakan hukum pidana. Pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur pada PMK 239 tahun 2014, khususnya di pasal 7, dinyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada pasal 43A Undang-Undang KUP belum mengatur bahwa pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memperkuat kedudukan secara hukum terkait pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka pada Undang-Undang HPP ditambahkan
ayat 1A pasal 43 yang berisi pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Berikutnya tambahan pasal 44 ayat 2 huruf J, yaitu terkait wewenang penyidik untuk menyita. Terdapat tambahan wewenang penyidik, yaitu melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal ini ditambahkan dengan tujuan pengamanan harta kekayaan sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pada Undang-Undang KUP, penyidik belum memiliki wewenang untuk menyita aset, sehingga tersangka dapat menyembunyikan aset dan menghindari untuk melakukan pembayaran kerugian pada pendapatan negara. Selanjutnya perubahan yang ada di pasal 44A mengenai penghentian penyidikan. Pasal ini diubah dengan menambahkan unsur lex specialis dan berpatokan pada pasal 109 ayat 2 KUHP. Unsur lex specialis yang ditambahkan adalah penyidikan dihentikan apabila wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pasal 8 ayat 3 sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan. Pasal 109 ayat 2 KUHP berisi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Salah satu kriteria penyidikan dihentikan demi hukum adalah karena perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau nebis in idem. Selanjutnya kita membahas perubahan di pasal 44B. Pasal ini menerapkan prinsip ultimum remedium terkait tindak pidana perpajakan. Ultimum remedium dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, terdapat penurunan sanksi administratif berupa denda atas penghentian penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pada Undang-Undang KUP, selain melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan, juga ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pada Undang-Undang HPP, besaran sanksi administratif dibedakan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi yang pertama, kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau kealpaan, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Yang kedua, kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 atau kesengajaan, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Atau yang ketiga, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A
ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Mengingat penanganan perkara pidana di bidang perpajakan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan, kesempatan terdakwa untuk melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda diperluas sampai dengan tahap persidangan. Pelunasan tersebut menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara, yaitu perkara pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan tetap dituntut dinyatakan bersalah, tetapi tanpa disertai penjatuhan pidana penjara untuk terdakwa orang. Apabila pembayaran sampai tahap persidangan tidak melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara, ditambah sanksi administratif berupa denda, terhadap terdakwa tetap dituntut bersalah dengan penjatuhan pidana penjara, tetapi pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan terhadap terdakwa. Selanjutnya penambahan pasal 44C di Undang-Undang HPP, yaitu pidana denda pasal 39 dan 39A tidak disubsidiar dengan pidana kurungan. Latar belakang penambahan pasal ini di Undang-Undang HPP adalah sebagian besar terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman subsidiar daripada mengganti kerugian pada pendapatan negara. Atas pokok pajak dalam perkara pidana di bidang perpajakan tidak dapat ditagih lagi, sehingga pidana denda adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Undang-Undang KUP tidak mengatur mengenai dapat atau tidaknya pidana denda disubsidiar dengan pidana kurungan. Hakim mendasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 2 KUHP, di mana pidana denda disubsidiar dengan pidana kurungan ringan. Oleh karena itu, pada pasal 44C Undang-Undang HPP diatur bahwa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A tidak disubsidiar dengan pidana kurungan, sehingga harus dilunasi terpidana. Jika terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan ingkrah, maka aset terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana denda. Terakhir adalah penambahan pasal 44D. Latar belakang penambahan pasal 44D adalah Undang-Undang KUP sebagai lex spesialis terhadap KUHP belum mengatur peradilan in absentia atas tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, prioritas DJP dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan adalah memulihkan kerugian pada pendapatan negara, bukan pemenjaraan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tanpa kehadiran terdakwa, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus. Pidana denda atas terdakwa yang diputus bersalah dilunasi dengan perampasan harta. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan Undang-Undang HPP khususnya terkait klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Kawan pajak dan sahabat Tax Prime, saat ini saya sudah kembali lagi bersama Pak Saud. Luar biasa sekali ya Pak atas materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini.
Kita sudah mendengarkan nih materi dari hari ini terkait sosialisasi Undang-Undang HPP untuk klaster KUP. Narasumber kita hari ini telah menjelaskan ada 10 poin penting perubahan KUP dalam Undang-Undang HPP. Yang pertama, NIK diberlakukan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Jika sebelumnya kita harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kemudian memperoleh NPWP, saat ini NIK akan diaktifkan sebagai identifier bagi seorang wajib pajak orang pribadi jika telah memenuhi syarat dan kriteria menjadi wajib pajak. Perubahan pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT meski telah dilakukan pemeriksaan sepanjang Dirjen Pajak belum menyampaikan SPHP. Undang-Undang HPP mengubah besaran sanksi administrasi sehubungan dengan diterbitkannya SKPKB. Pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang HPP menjelaskan bahwa DJP dapat mengenakan surat tagihan pajak atas keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan wan prestasi pembayaran pajak. Penurunan besaran sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak, pengaturan pelaksanaan mutual agreement prosedur agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. Ketentuan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib pajak. Kompetensi tersebut antara lain jenjang pendidikan, sertifikasi, dan atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Bantuan penagihan pajak, penunjukan pihak lain sebagai pemotong, dan yang terakhir yaitu perubahan KUP terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan penegakan hukum. Demikianlah sosialisasi terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait klaster KUP. Semoga dengan adanya perubahan-perubahan tersebut dapat membuat penerimaan negara menjadi lebih maksimal. Sekian dari kami, Pajak Kuat Indonesia Maju.